Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Panarik yang sempat hilang kontak akibat bencana banjir dan longsor ternyata selamat, pemirsa. Kepala BNPB Ledjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga sempat terjebak longsor dan harus berjalan kaki selama 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Ledjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli-Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebanyak 174 jiwa. Ya, seperti inilah salah satu banjir bandang yang terjadi di mana 174 orang meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bencana turut merusak infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak dan membuat gangguan jaringan komunikasi yang memicu keterlambatan pendataan. Ya, sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan seperti jembatan yang ambruk, jalanan yang rusak, tertimbun lumpur, kemudian perkotaan yang juga masih terendam lumpur pasca banjir. BNPB memasang perangkat Starlink di sejumlah titik untuk menjaga kelancaran komunikasi darurat. Sementara bagi para pengungsi, BNPB bersama pemerintah daerah menyalurkan logistik bantuan dari Presiden Prabowo ke sejumlah titik lokasi terdampak, baik melalui darat, udara, untuk mencapai lokasi terisolir. Pemirsa, banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh tak hanya rusak fasilitas umum tapi juga hancurkan ratusan rumah di Desa Pantai Gelima, Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidijaya. Lumpur setinggi 3 meter juga timbun kendaraan warga. Dan beginilah kondisinya, pemirsa, banjir bandang yang terjadi melanda Kabupaten Pidijaya Aceh, memporak-porandakan ratusan rumah warga, merendam kendaraan-kendaraan yang ada di sana. Lumpur-lumpur bekas material juga menyertai banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Mirisnya lagi, lokasi ini sekarang tidak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak mulai mengalami sakit demam karena terjebak banjir, kehujanan hingga beberapa hari di atap rumah. Pemirsa, seorang santri di Kabupaten Pidijaya Aceh ditemukan meninggal dunia usai terseret arus banjir kemarin.
Santri Dayah Mudi Mesra Samalanga atas nama M. Rais usianya 19 tahun ditemukan saat upaya pencarian kemarin. Pencarian yang panjang selama 20 jam. Ia bersama 4 santri lain terseret arus banjir sejak hari Kamis. Tragedi memilukan ini bermula saat 5 santri berupaya melintasi kawasan rel kereta api yang terendam banjir tidak jauh dari kantor Polsek Jangkabuya, Pidi Jaya, Aceh. Kuatnya arus banjir saat mereka mencoba melintas menyeret korban. 2 santri berhasil diselamatkan rekan-rekannya, sementara Rais sudah lebih duluan terseret jauh. Hingga akhirnya pada kemarin Jumat, jasad korban ditemukan 50 meter dari titik awal ia terseret. Pemirsa, tim SAR Biren melakukan evakuasi warga terjebak di atas pohon yang merendam desa mereka dengan ketinggian air hingga 2 meter. Inilah detik-detik penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak banjir di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh oleh tim Basarnas. Evakuasi yang dilakukan Basarnas dengan perahu karet tersebut merupakan hari ketiga yang dilakukan sejak banjir besar melanda kawasan Biren dan sekitarnya. Selama 3 hari beroperasi, Basarnas berhasil mengevakuasi warga terjebak di Kabupaten Biren berjumlah 900 kepala keluarga dan 99 jiwa. Dari Banda Aceh, Syukri Ainus melaporkan. Di hari kedua pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, tim SAR berhasil menemukan 11 jenazah di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dengan ditemukannya 11 jenazah hari ini, maka total korban yang sudah ditemukan 19 orang. Tim SAR gabungan menemukan 11 jenazah diduga korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Jenazah korban ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Kayu Tanam, Padang Pariaman. Menurut Kepala Puskesmas Kayu Tanam, jenazah ditemukan berjenis kelamin laki-laki dewasa, berjenis kelamin perempuan dewasa, dan anak-anak. Sudah menemukan dalam 2 hari ini, dari tanggal 27 sampai tanggal 28 sekarang ini sudah 18 orang. Hari pertama itu 7 orang, di mana yang 7 itu adalah 3 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, kemudian yang 3 lagi adalah perempuan dewasa.